Halo Pak Mujono dan teman-teman. Kali ini kelompok kami ingin menjelaskan mengenai tugas akhir Artificial Intelligence. Anggota kelompok kami ada saya, David Armenteros, ada Wendy Hendra, ada Hans Christian, dan juga ada Ten Martin. Latar belakang dari proyek kecelakaan lalu lintas di Indonesia per tahunnya selalu meningkat sejak tahun 2016 hingga 2019. Dan tercatat pada tahun 2019 ada 5.000 lebih kasus yang mengakibatkan 419 korban jiwa meninggal. Salah satu faktor adanya kecelakaan ini adalah pengemudi yang bermain smartphone saat mengemudi seperti memilih lagu. Dengan ini kita dapat memanfaatkan teknologi speech recognition untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, dengan menggunakan teknologi ini, pengemudi tidak perlu untuk mengalihkan pandangannya dari jalanan ke smartphone untuk memilih lagu yang akan diputar. Dan pengemudi cukup mengatakan lagu mana yang ingin dimainkan. Metode yang digunakan untuk speech recognition biasanya adalah hidden Markov model. Penelitian kali ini tujuannya untuk mengetahui apa metodologi hidden Markov model untuk mengenali suara untuk digunakan sebagai teknologi speech recognition. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma-algoritma yang digunakan untuk penelitian ini. Yang pertama itu ada speech recognition. Speech recognition ini merupakan suatu teknik dan pengembangan sistem yang memungkinkan komputer menerima masukan berupa kata-kata yang diucapkan. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan dengan memindai kata dan mencocokkan sinyal digital dengan pola tertentu yang disimpan di perangkat. Kata-kata yang diucapkan diubah menjadi sinyal digital dengan mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka yang kemudian dipasang ke kode tertentu untuk mengidentifikasi kata. Nah, selanjutnya ada speech to text. Jadi speech to text ini adalah suatu teknologi yang memungkinkan komputer dapat menerima masukan berupa kata yang diucapkan dan kemudian diterjemahkan menjadi suatu data yang dimengerti oleh komputer. Nah, ini merupakan tahap-tahap dari algoritma speech to text ya. Selanjutnya adalah algoritma hidden Markov model. Jadi hidden Markov model ini merupakan metode yang dapat mengelompokkan sifat-sifat spektral dari tiap bagian ucapan pada beberapa pola. HMM ini banyak digunakan pada pengenalan pola untuk sistem pengenalan ucapan karena HMM handal dalam berbagai aplikasi. Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi pengenalan ucapan dan terintegrasi dengan baik dalam sistem. HMM menggabungkan dua atau lebih rantai Markov dengan hanya satu rantai yang terdiri dari state yang dapat diobservasi dan rantai lainnya membentuk state yang tidak dapat diobservasi atau hidden ya, yang mempengaruhi hasil dari state yang dapat diobservasi. Algoritma selanjutnya adalah Gaussian mixture model dan hidden Markov model. Jadi GMM-HMM ini merupakan model campuran yang dapat didefinisikan sebagai kombinasi linear dari beberapa fungsi distribusi probabilitas dari vektor data input. Dalam pembuatan GMM, perlu untuk menentukan matriks covariance, vektor nilai rata-rata, dan parameter bobot dari data pelatihan input. Sebagian besar pengklasifikasi GMM menggunakan skor akhir dari model yang diberikan oleh probabilitas keseluruhan maksimum untuk kelas yang sesuai. Ini ada tahap perancangan dan juga tahap input. Berikut merupakan tahap perancangannya. Jadi pertama kita merekam suara, habis itu import data, ekstraksi data, train model HMM, dan tes model HMM. Nah, perekaman suara ini dilakukan dengan menggunakan recorder yang sederhana, seperti smartphone dan laptop. Nah, jadi pada tahap perekam suara, proses merekam suara sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini, yaitu menyebutkan angka yang nantinya data tersebut akan diimport ke dalam folder project penelitian. Data tersebut akan diteliti dalam bentuk WAV. Ini merupakan gambarnya ya.
Nah, selanjutnya ada juga tes model HMM. Setelah proses train model selesai, peneliti melakukan testing kepada model tersebut dengan output akurasi yang didapat dari model yang telah dibuat. Cara mengukur tingkat akurasinya tersebut dengan membaca pola dari suatu kata atau word tersebut dan dicocokkan. Nah, ini merupakan codingnya, dan kita bisa lihat ya, kalau hasil tes akurasinya itu sebesar 57,78%. Nah, ini merupakan gambar dari confusion matrix dari tes model HMM yang memiliki nilai akurasi sebesar 57,78%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wendy. Oke, jadi dalam demo kelompok kami, pertama-tama itu kami melakukan import library yang dibutuhkan. Lalu yang kedua itu membaca folder audio 1. Sebelumnya, data-data yang kami gunakan harus berada dalam satu folder, dan kami namakan audio 1. Lalu di dalam folder audio 1 itu juga terdapat beberapa folder yang akan dibaca sebagai kata yang akan dikatakan. Seperti yang hasil ini, 8, 5, 4, 9, 1, 7, 6, 3, and 2. Oke. Lalu di sini tahap pembacaan isi dari folder kata yang akan dikatakan tersebut. Dan hasilnya adalah data tersebut berjumlah 450 buah. Oke. Lalu hasil pengimportan tadi akan kami tes supaya kami tahu bahwa data yang diimport tersebut berhasil. Dan berikut data yang kami tes sampel, yaitu 8. Berikut juga frekuensinya. Oke. Lalu setelah itu kami akan mencari peak dari sebuah data suara tersebut. Data peak ini sendiri nantinya akan digunakan untuk membeda-bedakan satu file dengan file yang lain. Di sini kami membedakan data-data tersebut berdasarkan peak-nya. Dan berjumlah 450 buah file. Setelah itu, sebelum kita melakukan train model, kita harus membuat modelnya terlebih dahulu. Nah, kami membuat model tersebut menggunakan algoritma GMM-HMM. Dan hasilnya adalah seperti berikut. Ada 2 model yang dibuat. Oke. Selanjutnya data-data tersebut akan kami pisah secara random dengan data untuk tes yang dites itu sebesar 10%. Hasilnya adalah 57,78%. Dan berikut merupakan confusion matrix-nya. Oke, jadi kesimpulan dari kelompok kami adalah bahwa dari data yang telah kami peroleh dan juga kami menggunakan algoritma GMM-HMM yang tentunya telah dimodelkan, didapatkan akurasi dari model tersebut sebesar 57,78%. Hal ini cukup baik. Akan tetapi jika dibandingkan dengan penelitian oleh Chamidi yang berjudul metode MFCC pada klasifikasi Hidden Markov Model untuk kata Arabik pada penutur Indonesia, model algoritma GMM-HMM ini menghasilkan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Dalam analisisnya, penelitian ini menggunakan metode HMM dengan akurasi 83,1% pada data samplingnya dengan frekuensi 8000 Hz. Oleh karena itu, saran terhadap penelitian selanjutnya adalah agar penelitian selanjutnya mengumpulkan sampel suara lebih banyak
dan dengan kualitas yang baik. Sehingga diharapkan hasil pemodelan dengan algoritma ini, yaitu GMM-HMM ini, dapat memperoleh akurasi yang lebih baik lagi. Oke, dan berikut pembagian tugas dari kelompok kami. David Armenteros berpartisipasi dalam pembuatan program, membuat laporan, dan membuat presentasi. Saya sendiri, Wendy Hendra, berpartisipasi dalam pembuatan program, membuat laporan, editing video, serta membuat presentasi. Dan Hans serta Ten Martin berpartisipasi dalam pembuatan program. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.